Selamat sore, perkenalkan nama saya Nathanael Pasaribu, NIM F1D1190042 dari Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis proximat, yang kedua, jenis-jenis analisis yang terdapat di proximat, yang ketiga, alat analisis yang digunakan, yang keempat, kegunaan analisis proximat dalam pertambangan, yang kelima, cara melakukan analisisnya. Dalam video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang 5 soal yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, apa itu analisis proximat? Analisis proximat batubara digunakan untuk mengetahui karakteristik dan kualitas batubara dalam kaitannya dengan penggunaan batubara tersebut, yaitu untuk mengetahui jumlah relatif, air lembab atau moisture content atau zat terbang, abu atau hash, dan karbon terhambat atau FC yang tergantung batubara tersebut. Analisa proximat ini merupakan pengujian yang paling mendasar dalam penentuan kualitas batubara. Secara umum, batubara terbentuk dari tumbuh-tumbuhan purba yang mengalami pengenapan pada kondisi tertentu selama jutaan tahun yang lalu. Pada kondisi tertentu di sini yaitu pada kondisi di mana tumbuhan purba tersebut terendapkan pada area tanpa oksigen, sehingga bakteri aerob yang akan membusuk tumbuhan tersebut tidak mampu berkembang dengan baik. Dengan pengendapan yang lama dengan bantuan tekanan dan suhu yang tinggi, maka setelah jutaan tahun yang lalu akan mengalami proses pembatubaraan atau qualification. Terbentuklah gambut, lignit, bituminus, kemudian antrasit secara berurutan berdasarkan kualitas batubara tersebut. Analisis proximat bertujuan untuk mengkuantifikasi nilai moisture atau air yang dikandung pada batubara tersebut, baik air permukaan atau free moisture maupun air bawaan atau indirect moisture. Kemudian mengkuantifikasi pula kandungan abu, zat terbang atau volatile matters, dan karbon terhambat atau fixed carbon. Penentuan proximat merupakan metode awal yang penentuan kualitas batubara yang meliputi penentuan kandungan kadar air, zat terbang, abu, dan karbon terhambat dalam batubara. Standard Operation Procedure atau SOP. Analisa proximat diperlukan untuk memberikan acuan bagi analisis untuk menghasilkan nilai hasil uji yang presisi dan akurat. Kegunaannya berguna untuk menentukan rank batubara, rasio batubara, dan dapat digunakan untuk mengkonsumsi basis analisa untuk parameter uji. Parameter uji proximat yang pertama, moisture. Moisture ini mana? Moisture ini air yang terdapat di batubara terdiri dari indirect moisture dan free moisture. Kandungan air di dalam batubara memberikan pengaruh negatif dan proses pemanasan batubara. Karena kandungan air yang tinggi memberikan pengaruh dalam pembakaran batubara. Yang kedua, volatile matter atau zat terbang. Kandungan volatile matter mengalami kesempurnaan pembakaran dan intensitas api. Zat terbang yaitu nilai yang menunjukkan nilai-nilai zat terbang yang tergantung dalam batubara seperti H2, CO2, metana, dan uap-uap yang mengembun seperti gas CO2 dan NH2O. Semakin tinggi kandungan volatile matter, makin rendah kelas rank batubara dalam proses pembakaran. Semakin tinggi volatile matter, semakin cepat proses pembakaran, dan begitu sebaliknya. Yang ketiga, abu atau hash. Kandungan abu akan terbawa bersama gas pembakaran
melalui ruang bakar dan daerah konversi dalam bentuk abu terbang, dan abu bakar semakin tinggi kandungannya. Abu tergantung komposisinya, maka akan semakin tinggi kandungannya abu, tergantung komposisi maka akan semakin tinggi pengotor. Maka dari itu semakin tinggi kandungan abu di batubara, semakin rendah nilai kalor batubara tersebut. Yang keempat, karbon tetap atau fixed carbon merupakan karbon yang tertinggal sesudah pendeterminasi zat terbang. Dengan adanya pengeluaran zat terbang dan air, maka karbon akan naik dan semakin tinggi kandungan karbonnya, dan semakin tinggi karbonnya maka semakin bagus kualitas batu baranya. Yang kelima, nilai kalor merupakan nilai panas yang dihasilkan dari pemasaran batu bara. Nilai kalor terbagi dua, yaitu nilai kalor bersih dan nilai kalor kotor. Dan selanjutnya, klarifikasi rank batu bara berdasarkan uji proksimat. Yang pertama gambut, yang kedua batu bara mudah, yang tiga hard coal, yang empat granite. Dan alat-alat analisis proksimat yang digunakan adalah yang pertama oven, yang kedua cawan timbang dengan tutup, yang ketiga neraca analitik, yang keempat penjepit cawan, yang kelima desikator, yang keenam gas nitrogen, yang ketujuh batu bara. Analisis kandungan air. Yang pertama, menimbang berat cawan terlebih dahulu dan dicatat beratnya sebagai M1. Yang kedua, sampel batu bara kemudian dimasukkan ke dalam cawan, lalu ditimbang dan dicatat berat sampai kurang lebih 1 gram sebagai M2. Yang tiga, sampel yang sudah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam oven. Yang keempat, menambah suhu oven kurang lebih 1050 derajat Celcius. Yang kelima, sampel batu bara didiamkan di dalam oven kurang lebih 2 jam. Yang keenam, sampel dikeluarkan dari dalam oven yang sudah dipanaskan. Yang ketujuh, penutup sampel dengan menggunakan penutup cawan. Yang ke-8, sampel kemudian dimasukkan ke dalam desikator. Yang ke-9, sampel didinginkan di dalam desikator selama 15 menit. Yang ke-10, mengeluarkan sampel dan menimbang kembali sampel yang sudah didinginkan dan dicatat berat sampel sebagai M3. 11. Menghitung presentasi kandungan moisture dengan rumus M sama dengan buka kurung M2 dikurang M3 buka kurung M2 dikurang M1 dikali 100%. Analisis kandungan abu, menimbang cawan khas padan neraca analitik dan dicatat beratnya sebagai M1. Sampel kemudian dimasukkan ke dalam cawan dan ditimbang beratnya kurang lebih 1 gram mencatat berat sebagai M2. Sampel dimasukkan ke dalam furnace menggunakan penjepit panjang. Yang keempat, mengatur temperatur furnace pada 500 derajat Celcius dan didiamkan selama 60 menit. Yang kelima, setelah 1 jam suhu furnace dinaikkan 750 derajat Celcius dan dibiarkan selama 120 menit. Yang keenam, furnace dimatikan dan didiamkan selama 12 menit di mana pintu furnace dalam keadaan terbuka. Yang ketujuh, sampel kemudian dikeluarkan dari furnace menggunakan penjepit panjang. Yang kedelapan, menimbang sampel yang sudah di oven dan dicatat berat sampel sebagai M3. Yang kesembilan, membersihkan cawan menggunakan kuas lalu ditimbang kembali sebagainya. Keterangannya M1 berat wadah, M2 berat wadah plus sampel, M3 berat wadah plus sampel setelah dari oven. Yang untuk keterangan abu khas kontenas atau kadar abu, yang pertama M1 berat wadah, M2 berat wadah plus sampel, M3 berat wadah plus sampel setelah dari oven, M4 berat wadah bersih setelah dari oven. Sekian dari video yang telah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan penjelasan yang akhiri. Selamat siang.